Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa sekarang ini, manusia berada di masa-masa penuh dengan kesulitan. Begitu besarnya ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba di muka bumi ini. Dengan maraknya wabah penyakit, menyebarnya wabah penyakit sebagai bentuk ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berada di atas ketentuan dan ketetapan dari Allah. Di masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini, menyebarnya wabah penyakit, tidak ada yang mampu dilakukan seorang hamba kecuali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya dan untuk milik Allah. Dialah Allah, pemilik alam semesta ini. Dengan merebaknya wabah penyakit ini, mengingatkan kepada kita seluruhnya akan arti sebuah dunia, akan arti hakikat dari dunia. Kelelahan, keletihan, capek, tangisan adalah suatu perkara yang tidak pernah lepas selama seorang hamba masih hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Kelelahan, keletihan, ujian dan cobaan yang silih berganti akan dihadapi manusia selama dia masih ada di muka bumi ini. Karena ketahuilah, istirahat itu nanti di surga. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, kapan seorang hamba itu harus istirahat dari ibadah? Kelelahan, keletihan, ujian dan cobaan yang menimpa silih berganti seorang hamba di muka bumi ini. Kata Imam Ahmad, ketika dia awal kali menginjakkan kakinya di surga, disitulah dia akan beristirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannah." Jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, nada yunadi, muncullah suara yang menyerukan, "Innakum tahyaun fala tamutu abadan." Sungguhnya kalian akan hidup selamanya dan tidak akan mengalami yang namanya kematian. Istirahat itu di surga. "Innakum tasihhu fala tamridu abadan." Kalian akan sehat selamanya dan tidak akan mengalami yang namanya rasa sakit karena istirahat itu di surga. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maraknya wabah penyakit di masa-masa sekarang ini
akan mengingatkan kepada kita, teguran kepada kita tentang yang namanya al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba. Di masa-masa sekarang ini akan mengingatkan kepada kita akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min iqtirabi sa'a salasah, termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat ada 3. Yang pertama, idza ra'aita al-hilala min qibala, jika kamu menyaksikan, seluruh manusia itu menyaksikan bulan hilal dengan jelas, tidak tersamarkan lagi bagi manusia. Ini tanda yang pertama dari tanda dekatnya hari kiamat. Wa yattakhidha masajida turuqan, jika engkau menyaksikan banyaknya manusia memakmurkan masjid-masjid, tapi yang dimakmurkan adalah bangunannya, bukan jamaahnya. Manusia berlomba-lomba membangun, bermegah-megahan dengan masjid, tetapi yang sholat di dalamnya hanya imam dan 1 orang makmum. Jika kau menyaksikan hal ini, tanda dari tanda yang kedua, dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyadharu al-mautu faja'ah. Banyaknya kalian dengar, kalian lihat, kalian saksikan orang yang mati secara tiba-tiba. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah ta'ala, ketahuilah, kalian adalah umat yang terakhir. Diutus kepada kalian nabi yang terakhir. Diutus kepada kalian rasul yang terakhir. Jika kalian menyaksikan banyaknya, mendengar banyaknya orang yang mati secara tiba-tiba, maka ketahuilah, itu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min imaratis sa'ah yaksuru al-mautu faja'ah. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berakhirnya kehidupan di muka bumi ini, banyaknya orang yang mati secara tiba-tiba. Ketika engkau menyaksikan, mendengar dan melihat banyaknya kematian itu menimpa orang-orang yang sehat dibanding orang-orang yang sakit. Al-mautu faja'ah. Jika engkau banyak mendengar dan melihat banyaknya kematian menimpa orang-orang yang muda dibanding orang-orang yang tua. Ketika engkau banyak menyaksikan banyaknya kematian menimpa orang-orang yang kuat dibanding orang-orang yang lemah. Ketika engkau menyaksikan banyaknya orang-orang yang mati yang berada di dalam rumahnya dibanding orang-orang yang berada di rumah sakit. Ketika engkau menyaksikan banyaknya orang-orang yang tidak diprediksikan mati, tapi dia mati. Dan orang yang diprediksikan mati, tapi tidak mati. Al-mautu faja'ah. Kematian secara tiba-tiba. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min imaratis sa'ah al-mautu faja'ah. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya orang yang mati secara tiba-tiba. Banyaknya orang-orang yang kamu saksikan di pagi hari dia kuat, di pagi hari dia tersenyum, di pagi hari dia ceria, di pagi hari dia duduk bersama kamu. Tapi ketika sore hari telah dapat khabar dan berita bahwa dia telah meninggal. Al-mautu faja'ah. Kematian secara tiba-tiba. Waspadalah. Waspadalah dari kematian secara tiba-tiba. Ingat, hai orang-orang yang kaya,
Jangan engkau menganggap dengan kekayaanmu kamu tidak akan dihadapkan dengan al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba. Karena kematian secara tiba-tiba tidak pernah merasa takut terhadap orang yang kaya. Hai orang-orang yang miskin, jangan engkau berprasangka bahwa kematian al-faja'ah, kematian secara tiba-tiba, tidak menimpamu. Karena kematian secara tiba-tiba itu tidak pernah merasa iba dan kasihan terhadap orang-orang miskin. Sidang jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Semakin berganti masa dan zaman, semakin banyaknya terdengar orang yang mati secara tiba-tiba. Min imaratis sa'ah yaksuru al-mautu faja'ah. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya orang yang mati secara tiba-tiba. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba adalah suatu nikmat dan anugerah bagi orang yang baik. Kematian secara tiba-tiba adalah suatu nikmat dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Tapi kematian secara tiba-tiba adalah musibah, azab dan siksaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Begitu banyak orang-orang yang dijemput dengan kematian al-faja'ah, kematian secara tiba-tiba ketika dia berada di lapangan sepak bola. Al-mautu faja'ah datang menjemputnya. Betapa banyak orang-orang yang berada di kantornya duduk dalam keadaan memegang HP-nya. Datanglah al-mautu faja'ah. Perhatikanlah akan sabda Rasulullah. Al-mautul faja'ah nikmatul lil mu'min. Kematian secara tiba-tiba itu nikmat bagi seorang mukmin, tapi musibah dan malapetaka bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Banyaknya kematian secara tiba-tiba mengingatkan kepada kita akan butuhnya persiapan untuk menyambut negeri akhirat. Untuk menyambut, mempersiapkan bekal untuk menyambut negeri akhirat. Al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba akan mengingatkan seorang hamba tentang hakikat dari kematian. Misteri kematian itu ada 3. Di mana engkau meninggal? Kapan engkau meninggal? Dan bagaimana bentuk matinya kamu? Itu adalah sebuah misteri. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah, al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba adalah sebuah nikmat bagi orang-orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menyambut negeri akhirat. Berhati-hatilah dari kematian secara tiba-tiba. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Khudh nasihatika limaradik wa hayatika limautik." Manfaatkanlah waktu sehatmu dengan ibadah sebelum datangnya waktu sakitmu. Manfaatkanlah kehidupanmu dengan ibadah sebelum datangnya kematian. Terlebih lagi al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba. Hai orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan sholat, apakah kamu tidak pernah mendengar adanya al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba? Kalau pada hari ini kamu tidak sholat, ketahuilah adanya kematian secara tiba-tiba yang mengharuskan engkau akan disolati. Ketika engkau tidak mau menginjakkan kakimu di masjid, tidak mau masuk ke masjid untuk sujud dan ruku kepada Allah, ketahuilah adanya al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba. Maka engkau akan dipaksa masuk ke masjid, diletakkan di saf yang terdepan, bahkan di depannya imam untuk disolati. Waspadalah, semakin bergantinya masa dan zaman, akan semakin banyaknya kematian secara tiba-tiba. Min imarati sa'ah al-mautu faja'ah, termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya orang yang mati secara tiba-tiba. Marilah kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang baik sebelum datangnya al-mautu faja'ah, kematian secara tiba-tiba. Allahumma amitna alal islam wa sunnah. Allahumma amitna alal islam wa sunnah. Allahumma amitna alal islam wa sunnah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka antal Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.